melanjutkan serial Golgota kita dengan melihat sesuatu yang luar biasa yang kita akan belajar dari kehidupan daripada Musa, yang bagaimana kehidupannya menggambarkan Kristus dan Golgota. Ya, ini adalah sebuah penyataan Tuhan yang luar biasa melalui hidup Musa. Coba kita lihat bersama apa yang bisa kita pelajari dari sini. Saudara yang terkasih, kita bisa mengenal Musa itu sampai di mana dia dengan Tuhan. Kalau kita bisa melihat di dalam Keluaran pasal 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi ini mengungkapkan bagaimana Musa ketika bertemu dengan Tuhan di kemah suci, ya. Dan di situ dikatakan, kalau dalam frasa bahasa Ibraninya dikatakan seperti demikian. Vediber Adonai el Moshe panim el panim ka aser yedaber Isel reehu. Ya, kalau disebut dengan panim el panim adalah berhadapan muka dengan muka, face to face. Ya, dan akhirnya dikatakan sebagai el reehu, artinya teman dekat, seperti seorang yang berbicara dengan temannya. Jadi teman dekat. Saudara yang terkasih, ini dikonfirmasi juga ketika kita membaca Bilangan pasal 12 ayat 8. Dikatakan seperti demikian, berhadap-hadapan aku bicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ini Tuhan membela Musa ketika bertikai dengan Harun dan Miriam. Ya, masalah Musa mengambil wanita Kusi untuk menjadi istrinya. Saudara, kalau dari sini kita bisa melihat suatu pencapaian yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian, ya? Kata el reehu atau itu reehu itu diambil dari kata dasar rea atau sores rea. Nah, kalau kita lihat sores rea ini juga dia diambil dari primitive root, ya. Jadi kata utamanya, kata sebelumnya adalah ra'ah. Ya, kalau kita bisa melihat reehu itu teman, ada keintiman, temannya ada intimasi di situ. Kemudian rea itu juga berbicara tentang teman, sahabat, companion. Tetapi kalau bicara tentang raha ini artinya melihat atau lihat. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi teman yang baik kalau kita tidak melihat atau bertemu muka atau mengenal dia secara pribadi, ya, sampai akhirnya kita punya keintiman dengannya. Bagaimana kalau kita tidak bertemu atau mengenal dia? Dan Musa berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan melalui seluruh proses hidup Musa, dia benar-benar mengenal Tuhannya. Kita coba lihat kehidupan Musa ini yang terus mengarah kepada kehidupan Kristus. Ya, salah satu pertama kita katakan bahwa dia meramalkan seorang nabi yang akan datang seperti dirinya. Jadi ketika Musa berkata seorang nabi akan dibangkitkan Tuhan dan dia adalah seperti aku, ya, artinya ciri-ciri khas khusus yang ada pada Musa dan yang ada pada nabi yang akan datang itu. Contoh yang paling luar biasa adalah ketika waktu kanak-kanak Musa, ada banyak bayi yang mati dibunuh, sama seperti Yesus. Ketika dia lahir ke dunia, ada banyak bayi yang mati karena dibunuh oleh raja yang ingin membunuh Yesus. Ini ciri khas khusus, ya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa Musa ini dipilih sebagai juru selamat dan pelepas dari perbudakan. Sama dengan Yesus ketika dia adalah merupakan juru selamat yang melepaskan kita dari perbudakan dosa. Bukan hanya sekedar perbudakan Mesir, ini perbudakan dosa, kita dilepaskan. Nah, Musa juga ketika dia ditolak untuk membebaskan saudaranya, tapi kemudian dia balik lagi untuk membebaskannya. Artinya apa? Ketika dia menyatakan dia sebagai saudara-saudaranya orang Ibrani, dia orang Ibrani, dia ditolak dan dia diusir. Dia pergi, tetapi apakah dia tidak dikembalikan lagi untuk menjemput saudara-saudaranya? Ini sama dengan Kristus yang meninggalkan kita karena kita menolaknya, tetapi apa? Dia akan balik lagi dan dia akan datang untuk membebaskan kita dalam kedatangannya yang kedua kali.
Nah, bagian kelima, Musa itu adalah nabi, imam, dan raja atau pemimpin. Sama seperti Kristus yang adalah nabi, imam, dan dia juga ada raja, segala raja. Kemudian kita harus melihat bahwa harusnya Musa mati sebelum umat Israel masuk tanah perjanjian. Bukankah demikian Kristus juga harus mati menebus dosa kita sebelum kita akan melihat Yerusalem yang baru? Ya, banyak ciri khas khusus yang ada pada diri Musa. Nah, ini semua merupakan tipologi, artinya apa? Ciri khas itu menyatakan kepada Kristus yang akan berkarya di dalam dunia ini. Jadi kehidupan Musa mengarah kepada kehidupan Kristus yang akan Kristus jalani di dunia ini. Coba kita melihat penggambaran Kristus yang ada di Golgota dari kehidupan Musa, ya. Seperti misalnya Musa berbicara tentang korban persembahan, ya, korban persembahan lembu dan kambing, domba dan sebagainya. Itu nanti akan berbicara ke arah Kristus, ya, yang akan mempersembahkan dirinya menjadi korban bagi banyak orang. Demikian juga kalau kita bicara tentang kemah pertemuan, ya, kemah pertemuan seperti ini itu seluruh detail-detail kalau diteliti itu akan menggambarkan bagaimana pengorbanan Kristus, bagaimana kehidupan kita bersama dengan Allah, semua komplit ada di kemah pertemuan, ya. Korban-korban diarahkan dari depan sampai ke tengah, sampai apapun juga yang dilakukan, prosedur apapun itu bicara tentang pengorbanan Kristus di Golgota. Nah, kalau yang kita melihat lagi kisah tentang ular tembaga. Ular tembaga itu artinya ketika orang Israel berdosa dan mereka dipagut ular, kemudian Musa meminta ampun dari dosa umat Israel dan Tuhan bilang, buat sebuah ular tembaga, kemudian tinggikan, dan siapa yang melihat ular tembaga itu, maka dia akan selamat. Ini sama seperti Musa meninggikan ular tembaga, demikian juga Kristus ditinggikan di Golgota. Dan siapa yang percaya, melihat dan percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang keempat, kita bicara tentang tongkat Harun. Tongkat Harun ini adalah tanda keimaman Harun, ditaruh di dalam kotak daripada tabernakel itu, daripada tabut perjanjian. Kemudian tongkat Harun itu sudah berbunga, sama seperti Kristus yang mati di dalam kubur, kemudian 3 hari dia bangkit dari orang mati. Nah, itu seperti itu gambarannya. Kemudian kalau kita melihat gunung batu yang dihancurkan oleh Musa, dipukul dengan tongkatnya, itu menggambarkan bagaimana Kristus yang adalah gunung batu, tapi dia harus dihancurkan untuk supaya keluar air, untuk memberikan kelegaan, memberikan kelepasan dahaga bagi umat Israel. Semua ini memberikan penggambaran tentang Kristus dan Golgota, ya, kalau kita bisa melihat bersama. Tapi ada sebuah penggambaran yang unik yang akan saya ajak kita untuk melihatnya. Saudara tahu tentang bagaimana pengorbanan yang ada di dalam kehidupan Musa ketika Musa mengajar tentang bagaimana pengorbanan. Kita bisa melihat di dalam imamat tata cara pengorbanan dan sebagainya. Itu sebenarnya mau mengarahkan kepada penebusan dosa manusia di Golgota. Saya akan menunjukkan sebuah video klip seperti ini. Ya, kita bisa melihat ini adalah penggambaran tentang bagaimana korban itu dibawa. Jadi korban itu dibawa, diperiksa oleh imam itu. Ya, kalau kita lihat di gambaran yang di atasnya, itu adalah bagaimana dosa yang begitu banyak seluruh dunia itu sedang mengarah ke Golgota. Ya, ada pemberontakan dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi dengan domba yang sudah diperiksa ini? Kemudian, sudah oke, ini domba tak bercacat, tak bercela. Kemudian si pemiliknya itu memegang kepala domba ini supaya apa? Supaya semua keburukan yang ada di dalam dirinya, dosa, pemberontakan, kelemahan, kemudian kutuk dan sebagainya, itu masuk ke dalam domba ini. Sama seperti Kristus tergantung di salib dan dia menderita begitu luar biasa karena memikul dosa dunia. Semua dosa pemberontakan kita masuk ke dalam dirinya, ya, sama seperti itu.
Nah, kemudian apa yang terjadi setelah semua dosa dunia itu ditanggungnya dengan begitu luar biasanya penderitaan daripada Tuhan Yesus disalib. Kemudian apa yang terjadi? Nah, kemurnian daripada domba ya yang dikorbankan itu, ketika Yesus berkata it is finished, itu artinya apa? Kemurnian daripada domba, kemurnian daripada Kristus itu masuk ke dalam hidup kita. Ya, orang yang mempersembahkan korban ini, kemurnian domba itu masuk dalam kehidupannya. Ya, lalu persembahannya diterima oleh imam dan dibakar di mezbah Tuhan. Nah, ini mau menggambarkan bahwa setelah itu dia berjalan dalam anugerah Tuhan, dalam berkat, dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sama seperti ketika Kristus sudah selesai untuk menebus dosa kita dan dia menyerahkan nyawanya. Artinya apa? Seluruh dosa dipikulnya di kayu salib. Dia ambil keburukan kita, dan dari kemurniannya, dari keilahiannya, dari pengampunan dosa ilahi, itu keluar sebuah anugerah dan berkat. Dan ketika kita mengimaninya, kita melihat Golgota dan kita mengimaninya, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Kita pulang dalam damai, sejahtera, dan anugerah Tuhan. Ini merupakan dua hal yang saling mendukung. Ketika Musa menetapkan hal demikian, nah itu mengarah kepada Golgota sebagai penebusan dosa. Saudara, ada satu lagi yang unik, yaitu tentang 7 percikan darah domba. Kalau kita bisa melihat di dalam Imamat pasal 16 ayat 14, ya dikatakan, lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Jadi dipercikan 7 kali. Ya. Nah, ini juga bisa dikatakan dalam Imamat 16 ayat 19. Kemudian ia harus memercikan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali, dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Ini merupakan apa yang dilakukan Musa, ya, sebagai aturan bahwa dalam proses daripada pengorbanan itu imam harus memercikan 7 kali. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa imam harus memercikan 7 kali? Kenapa tidak 5, kenapa tidak 6, tapi 7? Ya. Nah, apakah ini ada penggenapannya di dalam kehidupan Kristus? Coba kita lihat. Saudara yang terkasih, kalau kita bisa melihat 7 pencurahan darah Yesus. Jadi ketika dipercikan 7 kali, maka akan terjadi percikan darah Yesus 7 kali juga yang akan menebus segala dosa manusia. Nah, tata cara penebusan itu sudah kita bicarakan tadi, 7 percikan darah. Nah, itu 7 percikan darah itu digenapi di dalam Kristus di Golgota. Ya, sebagai tubuh dan darahnya, darah itu adalah anggur, tubuhnya adalah roti yang kita peringati. Tapi coba kita melihat apa saja ya yang disebut. Pertama, ketika peluhnya keluar menjadi butir-butir darah, titik-titik darah dalam Lukas 22. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa penaklukan kehendak sesuai dengan kehendak Bapa. Karena ketika di Taman Getsemani dia bergumul begitu beratnya untuk supaya cawan ini lalu daripadanya, dan dia katakan, jadilah menurut kehendakmu. Dalam proses pergumulan itu dia punya ketakutan sehingga peluhnya keluar menjadi titik-titik darah. Itu pencurahan darah. Saudara, pencurahan darah kedua adalah ketika dia dipukul, ya, memar di wajah dan tubuhnya, ya, ditendang dan sebagainya. Di dalam Matius 26 ayat 67, kita kalau bisa melihat mukanya babak belur. Tetapi yang anehnya adalah apa? Di dalam mukanya itu tidak kelihatan darah keluar, tetapi terjadi pecahnya pembuluh darah di bawah kulit. Nah, itu mau memperlihatkan kita bahwa Yesus menebus sesuatu di dalam yang tidak kelihatan. Itu penebusan hati manusia yang penuh dosa dan kotor, yang ada di dalam yang orang tidak tahu. Tetapi itu juga dia tebus. Pencurahan darah yang kedua adalah pukulan, luka memar yang ada. Yang ketiga, kita bicara tentang luka cambuk di punggungnya. Nah, itu keluar bilur-bilur. Di dalam Yesaya 53 dinyatakan seperti demikian. Itu mau berbicara tentang apa?
Sebenarnya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, penyakit kita, segala kelemahan kita disembuhkan. Artinya Tuhan menebus segala penyakit dan kelemahan kita. Kemudian yang keempat adalah mahkota berduri di atas kepalanya. Di dalam Matius pasal 27 ayat 29-30. Itu mau menunjukkan bahwa segala pikiran kita, ya, dia menebus pikiran, keinginan, rancangan yang penuh dosa dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian pada pencurahan darah yang kelima adalah tangannya yang terpaku disalibkan. Itu menunjukkan bagaimana dia menebus akan karya-karya tangan. Setelah itu kita akan berhasil dengan pelayanan, dengan apapun yang kita kerjakan, karena tangan Tuhan sudah menebus kita. Darah tercurah di tangannya, menebus akan semuanya itu. Kemudian yang keenam adalah ketika kakinya berdarah karena dipaku, ya, dan darah keluar. Apa artinya? Kaki berbicara tentang penaklukan teritorial. Ketika kita menginjakkan kaki kemanapun, itu penaklukan teritorial. Yang artinya apa? Kita bisa berkuasa, kita punya kekuasaan dalam nama Yesus untuk mengalahkan iblis yang sudah membuat tanah semuanya ini dikutuk Tuhan. Tetapi melalui itu, penebusan penaklukan teritorial atas segala onak dan duri yang ada, atau atas segala pergumulan permasalahan, kita punya kekuatan untuk mengalahkan itu. Dan yang terakhir ada yang ketujuh, ketika lambungnya tertikam dan keluar air dan darah. Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan itu menebus, Kristus melahirkan gereja dan mempelainya. Itu penebusan Kristus untuk melahirkan gereja dan mempelainya. Ya, semua ini adalah merupakan 7 pencurahan darah Kristus. Dan itu merupakan sebuah yang komplit, yang lengkap. Sehingga ketika dia berkata, Tetelestai, it is finished, sudah selesai. Semua pengorbanannya sudah selesai dikerjakannya dan sempurna. Untuk itulah dia lalu menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Saudara yang terkasih, kita melihat begitu banyaknya yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Musa. Dan itu mengarah kepada Golgota, mengarah kepada salib Kristus. Coba kita refleksikan itu dalam kehidupan kita. Kalau seluruh hidup Musa mengarah sebagai petunjuk Golgota, dan itu harus berdampak bagi kehidupan kita semua. Bagaimana kita harus juga mengarahkan hati dan pikiran kita ke arah Golgota. Sebentar lagi Paskah akan kita hadapi. Bawalah hati kita betul-betul terpaut kepada Golgota, karena itu merupakan kunci daripada pembebasan kita atas dosa kita. Itu merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan marilah kita juga datang dengan penuh syukur dan menyerahkan diri kita untuk apa? Kita juga fokuskan diri kita untuk apa? Untuk menyerahkan diri kita melayani Tuhan sebagai bagian daripada penyerahan kita karena kasih Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, untuk mengalami semuanya itu, saya boleh katakan kita harus melihat Ra'ah. Kita harus bertemu dan merasakan Allah secara pribadi dalam kehidupan kita. Kita harus datang kepadanya dengan kesungguhan hati dan melihat Dia dalam kacamata iman kita. Kita betul-betul merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Maka dikatakan kita akan melakukan begitu banyak perkara-perkara yang luar biasa. Sama seperti Musa yang begitu dekat dengan Tuhan, begitu dekat dengan Allah, sampai-sampai seluruh kehidupannya menunjukkan sebuah aktivitas yang mengarah kepada Golgota. Saudara yang terkasih, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saya berharap kita juga bisa menikmati anugerah itu di mana kita mengalami Kristus secara pribadi, dan Tuhan akan pakai kita seperti Musa. Pakai kita dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Dan saya berharap ini memberkati kita. Paling tidak memberikan wawasan dan pandangan kita bahwa Tuhan mau karib dengan kita, supaya Dia bisa pakai hidup kita dengan luar biasa, dan melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.